apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Lihat senyumnya sumringah. Oke. Untuk hari ini kita mulai pelajaran. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan berdiri dan dipimpin doa semuanya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca Quran surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua sebelum mulai. Semangat ya, semangat ya. Oke, hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang identifikasi karakteristik hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Sebelum kita ke pembelajaran, anak-anak silahkan mengisi presensi dengan mengklik tombol presensi pada media pembelajaran yang sudah Bapak share. Nah, kalau sudah isi presensi, silakan anak-anak masuk ke barcode di bagian Google Site tersebut untuk mengawali pembelajaran hari ini sebagai persepsi kita. Sekarang kita masuk ke bagian karakteristik hikayat. Apa yang dimaksud karakteristik hikayat dan apa saja? Silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Karakter itu berarti ciri khas yang kalian pernah dengar. Penulis anonim, kemustahilan, kesaktian, istana sentris. Apalagi? Penulis anonim. Anonim itu apa? Tidak diketahui. Orangnya yang menulis sebuah cerita hikayat tersebut. Kemudian kemustahilan. Tidak logis. Contohnya apa? Orang yang punya kekuatan, kesaktian, bisa terbang, kemudian menghilang dari tempat satu ke tempat yang lain, itu masuk kemustahilan. Kesaktian. Sama. Kekuatan yang lebih, super. Kemudian religius. Religius ini masuk ke agama. Ini belum masuk ke karakteristik. Istana sentris apa istana sentris? Istana sentris adalah dari kehidupan kerajaan. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai hikayat. Nilai-nilai apa saja yang ada di hikayat? Kalau ada di kerajaan, anonim, kemudian ada kesaktian tadi kamu masuk. Kira-kira nilai apa saja yang ada di hikayat? Nilai budaya. Nilai budaya mana? Belum keluar. Nilai budaya. Nilai budaya itu nilai yang bagaimana? Suaranya. Turun temurun. Nilai moral. Berhubungan dengan masalah moral. Masalah moral itu masalah budi pekerti, pintar. Kemudian estetika. Keindahan. Kemudian nilai sosial. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nilai agama. Dengan keagamaan, artinya dengan manusia, dengan Tuhannya. Oke, dari nilai kemudian karakteristik tadi, kira-kira sampean sudah pernah belum mendengar cerita-cerita tentang kerajaan? Sudah. Mendengarnya dari orang lain yang bercerita ke sampean atau membaca dari cerita di buku? Membaca di buku. Kemudian yang mendengar, yang melihat di YouTube? Nah, kira-kira kalau kalian membaca ceritanya atau mendengar dari orang lain dan melihat di YouTube, yang mana yang paling banyak kalian
lakukan? Membaca. Oke, hari ini terkait dengan pembelajaran kita karakteristik dan nilai hikayat, kalian akan saya bentuk kelompok 2 orang dari setiap kelompok. Silakan dari anak-anak yang ada di sampingnya kemudian saling berhadapan. Di media pembelajaran sudah ada satu teks hikayat berjudul Saijan dan Ikan Todak. Tugas pertama adalah satu siswa dari anggota kalian, satu membaca, kemudian yang satunya mengisi tabel analisis, yaitu tabel adik Simba. Saya perlihatkan tabel adik Simbanya ada di kegiatan 1 ini. Nah, ketika yang satu membacakan, satunya menulis pada tabel adik Simba tersebut. Setelah itu bergantian. Misalnya salah satu di sini baca, ini menulis mengisi tabel adik Simba dan membuat ringkasan. Dan bergantian yang membacakan ini kemudian ini menulis, salah satu anggota kelompoknya menulis di tabel tersebut. Paham? Bisa dimengerti ya? Silakan anak-anak dengan kelompoknya masing-masing untuk melaksanakan tugas pertama tersebut. Silakan berhadapan dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Sudah? Ya. Apa yang diminta gitu Kak Boy? Apa yang terjadi? Peristiwanya apa? Kalau apa yang diminta itu masuknya ke proses bagaimana. Jadi ada prosesnya apa, kemudian direspon bagaimana itu. Kelompok yang sudah selesai langsung angkat 2 tangan. Jadi saya tahu kelompok yang selesai. Ya. Oke, angkat tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. 2 kelompok. Pak, sudah Pak. Angkat tangan, tepuk tangan. Oke, cukup ya. Semuanya bisa angkat tangan dan tepuk tangan sama-sama. Oke, sekarang perwakilan kelompok. Saya tunjuk 7 kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya sesuai bagiannya. Nanti bagian siapa silakan menjelaskan siapa, kemudian kapan, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan mengenai tabel adik Simba bagian kapan. Jadi untuk kalimat, jadi di cerita tersebut kalimat yang menunjukkan waktu itu ada pertama, siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, debu, ombak, angin, gelombang dan badai topan. Di situ disebutkan waktu siang sampai malam. Kemudian ada hatta, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Di situ disebutkan waktu ketika laut tenang. Terus kemudian ada sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud, aku bersumpah, jawab Raja Ikan Todak. Di situ disebutkan sebelum matahari terbit esok pagi. Langsung lanjut. Yang keempat ada sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di situ ada kata sebelum tengah malam dan sebelum batas waktu pertapaannya berakhir. Yang terakhir ada bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Daratan itu telah timbul sepenuhnya. Di situ terdapat kata bersamaan dengan terbitnya matahari pagi. Jadi kapan waktunya di situ? Terbitnya matahari pagi. Terbit matahari pagi, kemudian satunya di
malam, Di tengah malam. di tengah malam. Berarti peristiwanya pada malam hari. malam sampai Pagi. terbit Terbitnya matahari pagi. Kelompok lain ada tanggapan? Tidak. Ya. Oh, tidak ada. Oh, gini. Oke. Jadi kapan peristiwa itu terjadi adalah saat tengah malam sampai terbitnya matahari sesuai dengan teks yang disampaikan tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan duduk. Ya. Selanjutnya berarti tunggal. Kalian menirukan tunggal gitu ya. Kalau saya bilang ganda berarti kan ganda tanpa tepuk. Oke, kita mulai sekarang. Tepuk tunggal. Tunggal. Nah, tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Ganda. Tepuk ganda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kita konsentrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefisa Yusria dan saya Adinda Anissa. Di sini saya akan menyampaikan tentang di mana Saijan dan ikan todak, yaitu di antara Selat Laut serta Selat Makassar. Terus Sudah. isi teksnya. Untuk isi teksnya, menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datuk sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut, namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Ada tanggapan? Sama pasti. Oke, terima kasih Terima tepuk kasih. tangan. Kok banyak yang sama? Selanjutnya, silakan anak-anak bisa memberikan jawaban untuk tes formatif. Sebelumnya ada pertanyaan untuk apa yang sudah kita bahas tadi atau tidak? Cukup jelas? Oke, jadi yang kita ambil tadi adalah nilai-nilai yang masuk ke dalam teks hikayat. Ada apa saja? Ada menepati janji. Kemudian ada kesepakatan, itu artinya dari musyawarah. Ada apa lagi? Timbal balik, tolong menolong. Itu semuanya masuk ke dalam nilai-nilai yang kalian sebutkan di awal tadi. Jelas ya? Sekarang kita implementasikan dari apa yang sudah kalian pahami tadi untuk menjawab tes formatif yang ada di bagian kegiatan 2. Silakan diisi individu, diklik bagian kegiatan 2 pada media yang sudah Bapak berikan. Nanti akan ke sini, silakan langsung ditulis jawabannya di buku kalian. Kemudian nanti difoto dan di-upload di bagian unggah LKPD beserta jawaban untuk tugas kelompok tadi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Saya putarkan sedikit untuk pengayaan tentang hikayat Saijan dan ikan todak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tes formatif atau tentang cerita yang kalian buat pada tes tersebut. Kemudian kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silakan dipimpin doa. Fakih. Berdiri pimpin doa Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.